structure as the antigen or immunogen, which induced the antibody. Ya, itu dia. It is this heterogeneity that gives the host a wide range of antibody-mediated mechanisms with which to destroy potential pathogens. Ini, antibody itu apa sih? Dia itu protein. Antibody protein. Imunoglobulin itu protein. Jadi, dia diproduksi oleh siapa? Diproduksi oleh limfosit B. Limfosit B itu kalau ada imunogen yang menempel ke dia akan menyebabkan sel B itu akan membesar menjadi plasma sel, kemudian memproduksi antibody. Jadi kalau ditanya ada antibody dibentuk oleh siapa? Bisa sel B, limfosit B atau sel plasma, boleh ya, dua-duanya boleh. Kalau sel B sudah matang, keluar jadi sel plasma, antibodinya dilepas. Oke, kemudian antibody itu punya tempat untuk mengikat imunogen. Jadi imunogen itu adalah antigen yang bisa menstimulasi terbentuknya antibody ya. Oke. Kemudian variasi atau heterogenitasnya itu banyak sekali. Jadi bisa sampai 1 miliar jenis antigen yang ditangkap oleh antibody. Ceritanya bagaimana? Kita akan lanjut berikut ya. Ini, orang yang menemukan struktur antibody ini, huruf Y itu ya, itu mendapatkan hadiah Nobel. Kemudian, ini saya banyak ulang. Intinya di huruf Y ini loh. Jadi antibody itu bentuknya seperti huruf Y atau Y itu ya. Bahasa Indonesia-nya. Kemudian dia terdiri dari, kamu lihat, yang panjang ini adalah, kelihatan nggak petunjuk saya? Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Terlihat, Bu. Ya wes, bagus. Ya, ini adalah heavy chain. Yang panjang ini heavy chains. Satu antibody terdiri dari 2 heavy chain dan 2 light chain. Light chain yang ringan tuh yang sini. Lihat ya, nanti diulang-ulang terus gambar ini. Nah, light chain ini cuma ada satu V dan C. Variabel. V itu variabel, C itu konstan. Ya, kalau heavy chain dia punya satu variabel, tapi bisa 3 atau 4 C. Nanti kita bahas di belakang ya, constant region-nya. Imunoglobulin apa yang punya 3 C, ada yang 4. Itu apa aja, kita bahas di belakang nanti ya. Ini dia. Kamu kalau lihat bagian sini aja, sampai ke sini, ini loh. Ini namanya FAB. Kalau dipotong ke sini, bawah ini FC. Oke? Jadi, terus kemudian di sini, heavy chain ini yang bagian C yang bawah ini ada yang namanya complement binding site. Apa itu complement? Dr. Rebecca sudah kuliah belum complement? Halo? Dr. Rebecca sudah memberikan kuliah complement belum? Belum? Belum. Oke. Nanti kalau kamu dengar kuliahnya complement itu akan diikat oleh antibody itu di sini ya. Ya, oke. Sekarang kamu bisa diklik. Ini apa sih? Ini variable region. Apa sih itu? Variable region itu terdiri dari ini loh, yang di ujung ini loh. Ini kan punyanya heavy chain. Ini yang punyanya light chain kan? Ya, di ujung ini adalah variable region. Tempat di mana dia yang mengikat antigen atau imunogen. Oke, kemudian kamu kalau lihat di sini ada, ini bisa diklik semua. Light chain itu yang ini tadi ya. Ini light chain. Light chain itu yang ini, yang pendek ini. Ya, dia itu punya satu V variabel dan satu C ya. Dia dibentuk atau diproduksi ada secara genetik itu oleh rantai kappa atau lambda, enggak keduanya. Kalau yang kiri ini kappa, yang kanan juga kappa. Kalau yang
Yang kiri lambda, yang kanan juga lambda. Apa itu kappa? Itu lambda, nanti kita bahas di belakangnya. Jadi light chain itu dikode oleh gen itu kappa dan lambda. Oke, itu nanti bisa kamu klik sendiri ya. Ini tadi kamu bisa, sudah saya letakkan di handout. Maka diklik ini kan gambarnya lebih simpel. Kalau di handout kan saya jabarkan satu persatu ya. Nggak apa-apa, kalian baca sendiri nanti. Dan di sini ini ada engselnya. Hinge itu engsel ya. Dia bisa putar ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah seperti itu. Untuk nangkap antigennya yang masuk. Oke, kita bahas berikutnya. Recording in progress. Oh, baru di record. Tadi enggak. Kita melihat antibody itu ada 5 kelas. Hafalkan aja gamet, G-A-M-E-D. Imunoglobulin G, imunoglobulin A, imunoglobulin M, imunoglobulin E, dan imunoglobulin D. IgG itu fungsinya apa sih? IgG itu fungsinya untuk sel memori. Jadi kalau kita pertama kali terinfeksi sesuatu, misalnya influenza gitu, atau infeksi apapun ya, misalnya kamu batuk, itu ada bakterinya. Kemudian yang sudah terinfeksi ya, jadi ada bakteri yang masuk, yang keluar pertama itulah adalah IgM. Ingat ya, primary yang keluar pertama itu IgM. IgM dalam hitungan hari, semingguan gitu sudah berubah menjadi IgG. IgG ini bisa bertahan lama. Ya, itu dia punya fungsi memori. Kenapa? Nanti kalau diserang oleh bakteri yang tadi, penyebab yang pertama tadi, dia sudah, oh dulu kamu pernah menyerang saya ya. IgG itu punya ingatan. Langsung dia akan membentuk antibodi yang banyak. Itu prinsipnya sama dengan kita vaksinasi. Kita divaksinasi, mengapa kok di booster? Yaitu di booster supaya pertama keluar IgM ya, terus switch ke IgG. Kemudian kita booster IgG-nya, tahu oh ini musuhku yang dulu. Dia akan produksi banyak-banyak antibodinya. Itu ya. IgG itu untuk memori. IgM itu primary. Tadi saya sudah katakan, kalau ada serangan datang, maka yang keluar pertama IgM. IgM ini berkaitan dengan ini loh, golongan darah A, B, O. Nanti kukeluarkan di ujian ya. Itu yang berperan adalah, yang kita deteksi itu apa? Oh, golongan darah kamu A. Oh, golongan darah kamu B. Itu adalah IgM yang dideteksi. Nah, kalau IgA itu dia punya secretory chain ini. Dia ada di ASI, ada di membran mukosa, itu dia bentuknya dimer. Kamu lihat ya, IgA itu berduaan, bergandengan tangan. Ada joint chain, ini secretory chain. Hanya IgA yang punya secretory chain. Kukualkan di ujian bisa ya. Karena kenapa? Dia disekresikan kan di ASI, di air mata, itu IgA. Oke. IgM ini dia pentamer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dihubungkan oleh joint chain. Karena dia 5, IgM itu tidak tembus plasenta. Mengapa sih calon ibu itu di TT? Kadang-kadang di trimester akhir dari trimester kedua dan di booster lagi di awal trimester ketiga. Kenapa? Untuk mengantisipasi jangan-jangan itu tali pusatnya bayi itu nanti terkontaminasi dengan bakteri Clostridium tetani. Jadi itu bayinya bisa meninggal karena tetanus. Maka calon ibu itu tadi yang sedang hamil itu ITT.
Kenapa kok sampai di booster? Pertama di TT yang keluar adalah IgM. IgM itu pentamer nggak tembus plasenta. Melindungi ibu tapi tidak melindungi janin. Begitu switch ke IgG, IgG itu monomer, jadi tadi IgM itu pentamer 5 ya. IgG itu bisa tembus plasenta, melindungi bayi. Jadi bayi mendapatkan imunisasi secara aktif atau pasif? Aktif atau pasif? Dia mendapatkan antibodi dari ibunya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Pasif. Betul, pasif. Karena dia mendapatkan antibodi yang sudah jadi. Kalau aktif itu tubuhnya sendiri yang membentuk antibodi, ya itu aktif. Oke, TTP itu aktif. Kalau TT yang imunisasi TT pada ibu hamil, itu bayinya mendapatkan imunisasi pasif. Itu nanti akan mungkin diulang lagi oleh Dr. Linda. Nggak tahu, sudah belum ya? Kemarin tapi Dr. Linda memberikan hypersensitivity ya. Oh banyak loh. Linda minggu ini penuh sampai Jumat. Oke, kita balik ke sini. IgE ini berkaitan dengan alergi. Biasanya orang kalau cacingan kan suka biduren, gatel-gatel. Nah, itu IgE yang nah ini kuliahnya Dr. Linda. Hypersensitivity. Sudah kuliah belum? Sudah. Oke, ya ini IgE yang berperan. Oke, IgD imunoglobulin D ini merupakan reseptor dari sel B. Dia berfungsi untuk mengaktifasi sel B. Ayo, sel B tadi kalau aktivasi, dia akan membentuk apa? Antibodi yang lain ya. IgG atau IgM dan lain-lain. Ya, ini satu persatu kalian bisa lihat di sini. Kok nggak mau ya sudah. Kemudian karakterisasi molekulnya. Tadi saya katakan IgG itu monomer 1. IgM itu pentamer 5. IgA bisa monomer, bisa dimer. Kalau dia dimer berarti 2 kan? Terikat jadi 1. Itu harus ada joint chain ini yang kuning ini ya. IgM juga punya joint chain di sini. Tapi IgA ini ada secretory chain ini yang seperti tali itu ya. Fungsinya untuk sekresi. Jadi seperti di air mata itu kita banyak menemukan tuh IgA. IgE monomer. Jadi lihat ya, semuanya monomer kecuali IgA adalah dimer, bisa dimer, bisa monomer. Kemudian IgM pentamer. Oke. Ini kalau dia monomer 1 berarti huruf Y dah, tangannya 2. Dia bisa menangkap 2 antigen. Kalau dia pentamer, dia bisa menangkap 10. Kemudian kalau dia IgA, kalau dia monomer, dia tangkapnya cuma 2 karena satu antibodi itu tangannya 2. Ya, ini dia. Oke, sekarang di serum di darah paling banyak kamu lihat ya, kalau pertama kali terinfeksi, tubuh akan membentuk IgM. Umurnya cuma 5 hari. Kemudian dia akan switch dari IgG. Nah, kalau IgE tergantung pas kamu cacingan atau alergi baru keluar. Kalau enggak. IgA umurnya 6 hari. Kemudian IgD itu waktu paruh ya. Bukan umurnya, waktu paruh. Waktu paruh berarti 23, dia umurnya bisa 46. Waktu paruhnya 5 berarti bisa 10 hari dia di dalam darah ya. Ini namanya serum half life. Waktu paruh. Oke, sekarang kita lihat efeknya apa. Nih, hafalkan ya. Untuk yang komplement fiksasi, cuman IgG dan IgM. Hafalkan, tak keluarkan di ujian. Oke? IgG, IgM komplement fiksasi. Opsonisasi itu IgG dan IgA. Apa sih opsonisasi? Opsonisasi itu membuat makrofag
bisa mencerna patogen lebih efektif. Jadi gini, seperti kamu kalau makan sayur gitu ya, oh kurang enak. Oke, aku masakkan jadi capcay, jadi enak. Seperti gitu. Makrofag menelan bakteri, misalnya gitu. Tapi bakteri nggak dimakan, cuma ditelan aja nggak mati. Kemudian IgG dan IgA itu fungsinya seperti membuat enak gitu. Akhirnya makrofag itu prosesnya nama opsonisasi. Makrofag akhirnya membunuh eh, bakteri yang sudah ditelan itu. Seperti itu ya. AD, ADCC itu ada antibody dependent cell mediated cytotoxicity yang berperan cuma IgG, yang lainnya enggak. Yang tembus plasenta hanya IgG, yang lain enggak ya. Ini hafalkan tabel ini, banyak aku keluarkan di ujian. Ini paling gampang sih daripada kamu materi yang lain. Nah, ini yang susah ini. Ini yang paling susah. Bagaimana sih antibodi itu diproduksi? Ini dia. Tadi saya sudah katakan bahwa heavy chain itu decoding oleh 5 gen. Di handout sudah kalau nggak salah. Ya, alpha itu mengkoding untuk imunoglobulin A. Gamma imunoglobulin G, epsilon imunoglobulin E, dan seterusnya ya. Itu ada GAMED, gametnya. Ini ada 4 gen yang mengkoding terbentuknya rantai berat. Ini ngomong imunoglobulin biosintesis yang disintesis pertama ini adalah rantai berat. Oke. Ada V, D, J, C. Hafalkan ya. V, D, J, C. Variabel ini V itu nanti akan membentuk yang di ujung itu loh variabel. Kemudian ada D, ada J itu join, ada C. Ini ya. V, D, C, C. Bayangkan ya, V itu ada V1 sampai V80. Dengan D ada D1, D2, DH, cuma 3. J ada 4. J1, J2, J3, J4. C ada 5, C1, 2, 3, 4, 5. Kombinasi ini nanti tergantung kalau antigen masuk. Nah, heavy chain akan lihat, oh dia itu enaknya disintesis ambil dari V berapa, D berapa, J berapa, C berapa yang bisa menangkap si antigen tersebut gitu ya. Jadi kemudian ya kalau dia melee ini akan terbentuk satu heavy chain. Jadi pembentukannya pertama adalah heavy chain aja dulu, oke? Heavy chain dibentuk. Kemudian satu heavy chain terbentuk, dia akan menggandakan diri. Heavy chain, heavy chain, heavy chain. Oke. Sekarang kita masuk ke light chain. Kamu lihat light chain nggak ada D ya di sini. Light chain cuma V, J, dan I gennya. Kombinasi ini dia akan membentuk light chain. Light chain, light chain. Nah, prosesnya berikutnya, heavy chain baru dirangkai dengan light chain. Ingat ya, urutannya pertama heavy chain dibentuk heavy chain sendiri, light chain dibentuk light chain sendiri, gennya beda ya. Kemudian setelah itu satu light chain akan diikat oleh satu heavy chain dulu. Setelah itu mereka akan dihubungkan menjadi huruf Y tadi. Nah, setelah itu baru dihubungkan. Urutannya seperti gitu ya. Jadi heavy chain dulu, kemudian light chain, kemudian satu heavy chain dan satu light chain dihubungkan, kemudian cari pasangannya jadi huruf Y tadi. Ini antibody reseptor. Ini sel B ya. Di sini dia akan keluar seperti ini. Variabel konstan seperti gitu ya. Ini enggak seperti huruf Y. Ya. Kemudian
dia akan tetap di sini, tapi dia bisa switch produksinya. Pertama IgM dia keluarkan. Nanti kalau beberapa hari dia nggak sembuh-sembuh pasien, dia akan switch ke IgG seperti gitu. Tapi dia tidak pergi kemana-mana, dia tetap di sana. Tapi dia bisa switching, bisa produksi tergantung stimulannya di sini tuh apa. Misalnya dia ini alergen, dia akan keluarkan IgE seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Balik ke, saya akan balik ke handout ya. Di sini tadi, di mana, di mana, di mana. Ini ya. Saya akan ulang tapi melalui handout. Ini tadi sudah. Kenapa ini tuh? Oke. Ini dia. Handout sudah kalian terima ya. Nih, gambarnya sudah tahu ya. Jadi, antibodi terdiri dari 2 heavy chain dan 2 light chain. Satu light chain terdiri dari 1 variabel atau V dan 1 C. Sedangkan heavy chain bisa 1 V dan 3 atau 4 C. Oke. Kemudian daerah sini namanya FAB. Daerah bawah sini namanya FC. Cuma huruf G aja kita pelajari. Ini ya, heavy chain itu yang tengah itu. Light chain yang pinggir-pinggir itu. Nah, heavy chain itu berdasarkan kelasnya ada IgA, IgD, IgE, IgG, IgM. Pertanyaan di ujian bisa gini. Kelas nama dari suatu imunoglobulin IgA, IgG, IgE, IgM itu tergantung dari apa? Tergantung dari heavy chain ini, kelas ini heavy chain ini. Kalau heavy chain ini alpha, dia akan membentuk imunoglobulin A. Kalau dia delta akan membentuk imunoglobulin D. Kalau epsilon dia akan membentuk imunoglobulin E. Seperti itu ya. Keluarkan di ujian bisa ya. Jadi nama dari suatu imunoglobulin tergantung dari apa? Dari heavy chain-nya. Kalau heavy chain-nya alpha, ya itu imunoglobulinnya A. Seperti itu ya. Hafalkan, keluarkan di ujian. Light chain. Ini light chain. Dia cuman decoding oleh 2. Kappa atau lambda. Jadi bisa aja alfanya ini ikatan dengan lambdanya itu. Boleh. Yang di sini juga harus lambda. Kalau di sininya kappa, ini harus kappa light chain-nya. Seperti itu ya. Jadi kombinasinya seperti itu. Nggak bisa saat yang kiri alfa, yang kanan lambda, enggak. Ini yang di ujung ini variabel, tempat mengikatnya antibodi mengikat antigen itu di sini. Ini adalah konstan. Konstan itu di sini kamu lihat ya, tak keluarkan di ujian. Tadi saya sudah katakan yang di C ini ada yang 3, ada yang 4. Oke? Yang 3 adalah IgG, IgD, IgA. Hafalkan. Yang 4, C ini ada 4, itu ada IgE dan IgM. Oke. Dan di sini ada tempat pelekatannya, tempat mengikatnya komplement di sana ya. Tadi sudah, ya sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Sekarang saya masuk ke kuis ya. Kalian jawab ya. Buka mic-nya Isi, ya. Apa? saya mau bertanya, buat caranya bedain yang alpha delta tadi gimana ya? Kan ada itu dibedain sama heavy chain ya kan? Betul. Kamu mau lihat bedanya apa maksudnya? Iya, Produknya imunoglobulinnya. Kalau itu kappa bukan beda di strukturnya gitu. di strukturnya
kita nggak bisa bedain. Itu, Oh, kita tahu di produknya. Nanti kalau kamu bisa menemukan dapat Nobel lagi seperti gitu. Orang yang menemukan itu cuma menemukan shape-nya tak huruf Y itu loh dapat Nobel. Nah, terus ilmuwan akan terus mencari. Itu ada di gennya. Alfa, beta, alfa, gamma, delta itu ada di gennya. Strukturnya sudah ketahuan, tapi kita nggak penting untuk itu. Itu untuk penelitian. Struktur urutannya DNA sudah ketahuan. Ini delta, ini epsilon, seperti gitu. Tapi yang penting bagi kita adalah produknya. Imunoglobulinnya yang diproduksi itu. Tapi sebelum itu kan kamu harus tahu ini dari mana datangnya kan, makanya aku terangkan itu. Jadi itu sudah tahu sekuennya. Kalau delta seperti apa, kemudian epsilon seperti apa, itu sudah tahu struktur urutan DNA-nya mereka sudah tahu. Itu protein kan. Mereka ini protein, tapi dikoding ya. untuk membentuk protein kan asalnya dari gen. Ayo balik lagi dari gen. Kemudian nanti sampai jadi tadi heavy chain. Kamu tadi ada lihat itu, ada V, ada D, J. Itu mereka secara random akan dipilih. Seperti V tadi. V itu ada 1 sampai 80 di heavy kan. Yang di light chain kan ada V1 sampai 100. Mana yang dipilih di antara 100 itu? Tergantung antigen yang menstimulasi. Tubuh itu pinter banget. Oh, kalau kamu bentuknya gini, aku akan arrange antibody dari V10 ditambah D berapa, J berapa gitu loh. Yang sesuai nanti untuk mengikat antigen tersebut. Ya. Jadi kemungkinan terjadinya antigen yang bisa ditangkap itu 1 miliar dengan kombinasi-kombinasi itu. EV-nya itu tadi V, J, D, itu semuanya itu dikombinasi dengan light chain-nya itu kemungkinan bisa menangkap 10 pangkat 9 antigen. Hebat ya. Tubuh kita, ciptaan Tuhan yang hebat. Tadi siapa yang tanya? Halo? Halo? Saya itu siapa? Nggak ketok di Ishak sini. Surya. Oh, Ishak Surya. Ishak Surya. Yaitu Ishak Surya. Jadi orang-orang bisa tahu itu kenapa? Karena sudah tahu urutannya. Oh, ini kappa chain. Ini lambda chain. Itu ada di light chain. Mereka kasih nama sendiri. Konsensus gitu. Kalau light chain tidak mempengaruhi nama dari imunoglobulin. Nah, imunoglobulin dibentuk itu tergantung dari heavy chain-nya. Kalau heavy chain-nya tadi itu alpha, imunoglobulin yang dibentuk ada imunoglobulin A. Seperti itu, Surya. Masih bingung, Surya? Pencurang, Pak? Halo? Halo, Surya. Sudah terjawab belum? Ya, Oh, ya, itu. ya. Paham, bro. Videomu nge-lag tadi. Aku lihat, jadi kamu nggak bergerak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, aku akan masuk ke kuis. Siapa tahu keluar di ujian. Ke mana, Vio? Vio minta cari kisi-kisi. Saya nggak memberikan kisi-kisi karena setiap tahun hampir sama soalnya. Nanti bocoran, bukan kisi-kisi lagi. Cuman ini aku ada sedikit kuis ya. Kalau mau, boleh sebentar. Jawab loh ya, tapi. Bentar, kok nggak ada. Kelihatan nggak? Halo, Kelihatan. saya balik. Mana ya tadi? Wes, aku masuk ke kuis ya. Ini ada kuis. Silakan buka mic kalian, jawabannya. Nih, satu. Berikut. Ya, ini. The basic antibody structure is a Y-shaped
molecule. Betul nggak? With a single antigen binding site. Single. Bener nggak? Salah. 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 False ya. Yang benar adalah salah. Kenapa? Karena satu antibody betulnya hurufnya Y betul. Oke? Dia punya 2 antigen binding set kan? Bukan 1. Oke, lanjut. Ini dia. Aku cuma akan tanya FAB dan FC. Antigen binding set ada di FAB atau di FC? FAB. FAB, oke. Ya, betul, FAB. Idiotipe. Jadi kalau sudah dibentuk antibodi jenis itu, nanti akan terus bentuk seperti itu. Itu berdasar di FAB atau di FC? Stimulannya itu ada di FAB, betul. Karena kan tempat mengikatnya di situ. Komplement binding set ada di mana? FC. Ya, karena saya sudah ulang-ulang loh tadi ngomong. Cell binding. C itu bisa komplement, bisa sel, bisa kristal. FC itu singkatan dari C-nya itu bisa komplement, bisa sel bisa ngikat di situ seperti makrofag tadi saya katakan. Kemudian bisa komplement bisa ikat di situ, bisa FC itu bisa dikristalkan, makanya singkatan C itu bisa kristal, bisa sel, bisa komplement. Oke, sekarang cell binding ada di mana? FC. FC. Ya baru tak kasih bocoran. Variable region ada di mana? FAB. Benar. Aku keluarkan ujian bisa ya. Light chain. FAB. Ya. Light chain cuma ada di FAB ya. FC nggak punya light chain. Ini nanti aku keluarkan di ujian kamu bisa. Ini loh Vio sudah kasih kisi-kisi loh Vio. Oke. Sekarang saya akan tanya ini. Yang bisa tembus plasenta. IgG. Betul. Betul, IgG. Natural antibody ini untuk golongan darah. Masih ingat nggak? IgM. Betul, IgM. pinter Jessica. Terus, yang dimer. IgD. Salah. IgA. Betul, IgA. IgA. Dia kan punya, dia punya bisa dimer, bisa monomer, bisa sekresi ya. Yang punya secretary chain cuman IgA. Tadi saya udah ulang-ulang. Yang bisa mengikat mast cell. Ini sudah kuliahnya Dr. Linda ya. Berkaitan dengan alergi. Kemudian B reseptor. Kemudian jumlahnya paling dikit. Terakhir nggak ada pilihan lagi. Ya bener IgD. Lanjut. Sekarang ini IgG itu antibodi yang penting dan bisa tahan lama, bisa memori. Betul atau salah? Betul. Oh, masih ada yang jawab salah. Betul. Memori itu IgG. Cuman bonda-bandi ketiban jati tadi. Masih salah. Ku keluarkan di ujian loh ya. Itu gampang-gampang aja. Kemudian nih, yang pentamer apa? IgM. Berarti ini benar salah? Salah. Wis pinter kabeh. Ujian bisa loh ya. Amin. IgM itu yang paling besar, bener nggak? Halo. Pentamer. Iya, dia paling besar, bener nggak? Bener atau salah? Salah. Bener sih, Benar. Main tebak, nek gak bener ya salah, nek gak salah ya bener. Laki ya ngaco. Iya, dia kan paling besar pentamer. Dia nggak bisa tembus plasenta. Betul atau salah ini? Benar. Betul. Berarti ada yang jawab salah ya. Selesai. Masih ada lagi. Kolostrum itu ada di IgE, betul nggak?
Ingat nggak IgE itu penyebab apa? Keluar kalau ada reaksi apa? Alergi. Alergi. Masa kolostrum ada menyebabkan ada IgE-nya? Enggak, salah dok. Salah, Salah. bayinya kan jadi alergi semua itu. Salah. Salah. Lanjut. IgM dan IgG, nah ini komplement fiksasi, benar nggak? Benar. 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 Yang jawab Mek Siji. Benar. Benar. Ya wes. Ini sekarang perhatikan. Ada kecuali. Oke, di bawah ini betul kecuali. Satu. Saya keluarkan di ujian. Heavy chain itu di coding oleh 4 set gen. C, D, D, V. Betul. Oke. Betul. Betul The itu. last number possible combination. Ya. Kemungkinan terbesar kombinasi dari gen yang kontribusi itu ada di antigen binding site. Betul nggak? Betul. 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 Ya, sampai 1 miliar kan, aku bilang 10 pangkat 9 kemungkinan kombinasinya. 2 heavy chain bersamaan, kemudian followed by attachment of light chain to complete IgG molecule. 2 heavy chain join together. Benar nggak? Benar. Salah. Salah. Satu heavy PGI, chain dengan betul. satu light chain, toh? Bukan Iya. 2 heavy chain, salah. Satu heavy chain dan satu light chain. Kemudian baru Baru jadi satu. iya, baru jadi satu. Berarti yang salah ini ya. Iya, Prof. Oke. Ini the variable segment is hyperfiber can undergo somatic mutation. Ini benar. Benar. Oke. Selesai. Lagi, Prof. Siapa yang dapat 100? Siapa yang dapat 100? Bagus, Siva. Nanti ujian juga 100 ya, Siva. Ada pertanyaan nggak hari ini? Kita sudah jam 9.47. Sudah habis waktunya. Tapi kalau mau tanya, silakan. 1-2 orang aja. Prof mau tanya, kan apa namanya ini kan di berita itu ada yang menemukan cara untuk mengatasi sel kanker itu gimana ya? Antibodinya. Sel kanker bukan urusan saya. Itu nanti tanyakan ke Dokter Agung. Oh baik, Itu baik Bu. berkaitan dengan NK sel, berkaitan dengan C sitotoksik. Ayo, T sitotoksik. Ada Oh, nggak? iya saya pakai sel T. Nah, T Baik, sitotoksik. baik, baik. Kalau awalnya NK sel bisa, kalau belum terlalu banyak sel kankernya bisa NK sel. Oh, Oh. baik. Bu. Kalau Terima berikutnya kasih. masuk ke T sitotoksik, sudah aku jawab lo ya, tapi bukan topiknya antibody itu. Ya Oh, wes. Ya udah, tapi tak jawab lo ya wes. T sitotoksik NK sel itu berkaitan dengan eliminasi kanker. Itu ada di pengantar saya untuk surveillance, pengawasan. Kalau tubuh nyeleneh, dia akan dibetulkan atau diberantas sel-sel yang nyeleneh itu oleh tubuh sendiri. Tapi kalau sudah nggak teratasi, bludak ya sudah, jadilah kanker itu. Ya, ada pertanyaan yang lain? Aduh, Dimas sudah garuk-garuk. Pusing ya Dimas ya. Ayo, ada nggak? Nggak ada pertanyaan? Ku akhiri ya. Nggak ada. Wes geleng semua. Oke, sebelum lupa, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi saya sering-seringnya juga ngomongnya ceplos-ceplos, jangan masukin hati ya. Nggak ada niat jahat kok. Oke, sampai jumpa di UTS. Kemungkinan saya jaga. Sukses ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk, Makasih, saya, Prof. ya, sama-sama, Selif ya. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama.